Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya William Basri dan di video kali ini saya akan sharing terkait akuntansi. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan beberapa tips untuk teman-teman, ya bisa dikatakan tips-tips yang berguna untuk teman-teman yang sedang belajar akuntansi. Yang pertama yang akan saya bahas adalah kenapa sih masalah terbesar kita ketika mulai belajar akuntansi itu adalah susah balance. Nah, dan bagaimana solusinya? Sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman mengikuti channel saya selalu mengatakan kok, kalau mau membuat balance itu gampang banget malah. Tapi ketika laporan keuangan yang sudah terbentuk, mempertanggungjawabkan yang susah. Kalau kita sudah sampai dengan tahap terbiasa menjurnal dan sudah sampai tahap terbiasa tutup buku, teman-teman akan merasakan suatu hal kalau membalancekannya itu gampang banget. Dimana kalau jurnalnya sudah balance, dari jurnal balance tersebut sisa dipindahkan ke buku besar, dari buku besar sisa dipindahkan ke neraca saldo, dan neraca saldo langsung posting ke laporan keuangan. Sangat-sangat simpel. Tapi kenapa sih kalau kita itu masih pemula sangat susah untuk balance? Nah, kuncinya itu adalah teman-teman harus coba mengerjakannya di Microsoft Excel atau menggunakan komputer. Di situ saja kuncinya teman-teman. Biasakan kita itu mengerjakan akuntansi itu menggunakan Microsoft Excel. Jika kita menggunakan buku, ya buku folio istilahnya itu ya, buku folio, terus hitung menggunakan kalkulator, teman-teman akan mengalami banyak banget kendala. Yang pertama, kalau salah hitung, sudah pasti nggak bakal balance. Kedua, kalau salah masukin kolom, harusnya di jurnal umum itu di debit, teman-teman pindahkan ke buku besar di bagian kredit, itu sudah pasti tidak balance ya. Ketiga, penjumlahan buku besarnya salah, juga tidak balance. Jadi banyak banget kelemahan-kelemahan yang akan teman-teman hadapi ketika menggunakan metode konvensional atau menggunakan buku folio mengerjakan akuntansi. Saya bukan mengatakan bahwa hal tersebut adalah hal yang salah, enggak. Ya itu benar-benar saja. Tapi logikanya teman-teman, untuk tahun 2020 ini, perusahaan apa yang masih menggunakan folio sebagai pembukuannya? Ya, dulu pada saat saya bekerja, awal saya bekerja itu saja sudah menggunakan komputer, dan kita itu tidak pernah mengalami yang namanya tidak balance. Tapi kalau salah jurnal itu banyak teman-teman. Makanya saya katakan balance saja belum tentu benar, ya apalagi nggak balance. Tapi kalau mau buat balance gampang banget. Mempertanggungjawabkan yang susah ya. Nanti besok-besok buat jurnal koreksi itu yang paling penting, bisa kena marah. Nah, jadi saya sarankan untuk teman-teman, ini dari saya sendiri, mulailah menggunakan Microsoft Excel. Jadi kalau dosen kasih tugas atau guru kasih tugas, ya nggak apa-apa kerjakan 2 kali. Pertama di buku folio, kedua di Microsoft Excel. Tapi teman-teman kerjakan langsung di Microsoft Excel. Setelah ada jawabannya baru pindahkan ke buku. Dengan begitu, pertama teman-teman akan terhindar dari masalah nggak balance. Kedua, teman-teman itu akan semakin pintar karena mengerjakannya 2 kali. Terus teman-teman bilang, kalau pakai Microsoft Excel gimana sih kak? Gampang kok. Teman-teman cukup menggunakan rumus-rumus yang simple. Yang pertama adalah sum. Sum itu adalah totalnya. Ya. Kedua, menggunakan formula saja. Tambah, minus, kurang, kali. Sudah cukup. Sisanya dipindah-pindahkan. Setelah dipindahkan, kasih stabilo warna kuning. Kenapa kasih stabilo? Supaya teman-teman tahu, oh ini sudah saya pindahkan. Ya. Kalau teman-teman pakai buku konvensional, mungkin teman-teman pakai tanda kan. Kalau pakai tanda, bisa silap. Tapi kalau pakai Excel, lebih nggak mudah silap. Di sisi lain, kalau salah, sisa dihapus. Kalau sudah hapus, buku tetap rapi. Maksudnya, filenya tetap rapi. Kalau di buku konvensional, ya teman-teman tahu sendirilah ya, kalau salah ya, dihapus jelek ya. Pakai Tipex, buram, pening. Filenya saja, bukunya saja sudah berantakan banget. Gimana lagi mau kerjakan? Sudah tidak mempunyai niat. Jadi saran saya untuk adik-adik, ya, yang SMA tentunya ya, kalau yang kuliah sudah sebaya saya mungkin ya, saya panggil teman-teman. Untuk adik-adik SMA, SMK, mulai belajar pakai komputer ya. Ini untuk masa depan kok, untuk masa depan teman-teman. Saya bukan mengatakan hal ini untuk gaya-gayaan, enggak. Kenapa? Kalau teman-teman sudah bekerja nanti kelaknya ya, di dunia kerja, nggak ada lagi yang pakai buku-buku tulis, nggak ada lagi yang pakai buku folio. Jadi jangan nanti sudah tamat kuliah masih buta sama Microsoft Excel ya. Meskipun sekarang itu Microsoft Excel pun sudah ditinggali kalau mau dibilang. Tapi ya tetap saja, meskipun manusia itu ingin berlari dulu sebelum bisa berjalan, ya mau nggak mau kita harus berjalan dulu ya. Pelajari dulu dari Microsoft Excel. Nanti kalau udah bisa baru kita pelajari software lain. Jadi itu adalah pertanyaan pertama yang paling sering banget dihadapi oleh anak-anak akuntansi. Dan saya akan membantu teman-teman sebisa mungkin saya memberikan tips-tips penting ya. Kalau teman-teman masih bingung gimana pakai Excel, nggak apa-apa, komen saja, nanti kita sama-sama belajar. Mungkin saya bisa buat videonya paduan Excel untuk membalance-balancekannya.
Tapi sebenarnya gampang banget kok, teman-teman susah buat kolomnya ya, debit kredit, nanti sudah di jurnal semuanya bisa di zoom, harus sama dia. Kalau beda kan langsung nampak itu. Intinya pakai Excel sangat memudahkan kita. Pakailah Microsoft Excel ya. Yang kedua, yang paling sering ditanya nih, pertanyaan yang paling sering ditanya, dan saya akan membagikan tipsnya lagi. Kak, aku pengen masuk jurusan akuntansi, tapi aku nggak bisa matematika. Gimana kak? Nah, untuk hal ini teman-teman tenang, di jurusan akuntansi itu matematikanya nggak sesusah matematika pada saat SMA. Ya, nggak segampang itu juga maksudnya ya, tapi matematikanya itu ke matematika bisnis. Dan itu cuma belajar 2 semester kok. Semester 3, semester 4 nggak ada lagi. Jadi cuma belajar setahun doang matematikanya. Dan ya simple banget lah. Di akuntansi itu nggak butuh matematika yang ribet, yang rumus-rumusnya ribet. Nggak butuh. Di akuntansi itu hanya perlu logikanya saja, logika matematika. Jadi logika matematika ini kan tujuannya itu untuk mengasah pola pikir kita untuk berpikir kritis kan. Nah, itu yang penting di akuntansi. Jadi ketika ada case, ada soal ya, ada transaksi, kita harus bisa menggunakan logika kita untuk menerjemahkan transaksi ini ke dalam bentuk jurnal. Itu saja yang penting teman-teman. Dan di situ menurut saya sih logika matematika dipakai. Ya nggak 100% tapi ya 80% ke atas adalah ya. Jadi memang semua ilmu itu sebenarnya penting ya, tapi bukan berarti karena semua itu penting, semua itu kita harus bisa. Enggak. Kalau memang kita bisa semua ilmu ya kita itu berarti jenius. Saya juga banyak kok yang saya nggak bisa. Cuma minimal itu kita mau belajar, kita punya niat untuk mau tahu, dan kita itu nggak keberatan untuk belajar. Itu yang penting teman-teman. Jadi misalnya saya nggak bisa nih, ya udah nggak apa-apa nggak bisa. Tapi saya harus belajar gitu ya. Masalahnya itu hanya di waktu. Bisa jadi teman-teman lebih pintar dari saya, teman-teman menguasai itu 1 hari, saya mau 5 hari. Tapi yang paling penting adalah niat. Ketika teman-teman memang punya niat untuk belajar, is okay, itu sudah cukup ya, sudah cukup. Meskipun agak lama menguasainya, itu sudah cukup. Yang penting kita mau belajar dulu gitu. Ya, sama juga sama akuntansi. Saya hari ini belum bisa perusahaan dagang, tapi saya sudah bisa perusahaan jasa. Is okay. Ya, latih terus perusahaan dagangnya. Nanti kalau sudah bisa perusahaan dagang, baru lanjut lagi ke step selanjutnya. Ya, apakah mau ke perusahaan manufaktur atau misalnya sudah diterima ke perusahaan dagang, ya. Terus kurang staf perpajakan, ya udah sisa melatih skill perpajakannya saja, ya. Jadi kita itu juga nggak perlu menguasai semua hal teman-teman. Ini yang paling sering saya tekankan. Banyak yang salah kaprah. Di dalam akuntansi sebenarnya nggak perlu menguasai semua hal, ya. Meskipun di akuntansi itu kan luas banget ya. Ada audit, ada keuangan, ada perpajakan. Kita itu cuma perlu fokus apa yang ada di depan kita. Kalau teman-teman hari ini diterima kerja sebagai staf pembukuan misalnya, fokuslah di staf pembukuan, kembangkan ilmu yang ada, hasilkan suatu hal positif untuk perusahaan tersebut. Itu saja teman-teman. Ya. Jadi kalau perusahaan kita yang kita bekerja itu di perusahaan dagang, ya, dia butuhnya staf perpajakan, jangan belajarnya itu perusahaan manufaktur, tapi belajar itu ilmu perpajakan. Gitu logikanya teman-teman ya. Nanti kalau perpajakannya udah oke, teman-teman lihat ilmu teman-teman mana yang bisa dipakai untuk lamar ke perusahaan selanjutnya. Misalnya kalau misalnya resign gitu ya. Kalau perusahaan manufaktur misalnya, dia butuh staf perpajakan, teman-teman masuk ke staf perpajakannya, baru di situ pelan-pelan lagi belajar perusahaan manufaktur secara detailnya. Ya, jadi hidup itu adalah proses belajar. Kalau teman-teman masih kuliah, dikasih masuk semuanya. Oh, manufaktur ini. Oh, perusahaan sekuritas ini. Oh, perusahaan bank ini, pembukuan bank. Oh, koperasi ini, yayasan ini. Wah, teman-teman pasti muntah. Ya, saya pun pasti muntah. Saya hari ini kerja sebagai analis pada perusahaan-perusahaan retail lah ya, perusahaan-perusahaan dagang gitu. Jadi saya harus menguasai hal tersebut. Lebih menguasai hal tersebut lah dalam arti. Ya. Terus perusahaan manufaktur gimana? Ya saya bisa, tapi bisanya itu bukan bisa 100%. Enggak, saya paling bisanya itu sekitaran 60% doang. Kenapa? Karena manufaktur itu luas banget. Ya. Dan enggak saya 60%. Saya kira 30% saja. 30% saja saya bisa. Karena perusahaan manufaktur itu tidak sesimpel yang teman-teman pelajari di lembaga pendidikan. Kalau mau dibilang jujur. Mungkin teman-teman kaget, tapi itulah kenyataannya. Dalam arti manufaktur itu banyak banget. Nggak bisa digeneralisir. Ya. Kalau bicara PKS mungkin kita masih lebih tenang. Karena PKS itu udah banjir lah di Indonesia, itu terkenal banyak banget PKS, pabrik kelapa sawit. Jadi ilmunya itu masih bisa didapat dimanapun. Tapi kalau teman-teman udah bicara soal kayak mana ya bilangnya ya, pembangunan infrastruktur ya, kontraktor, wah itu ilmu itu kan ilmu mahal ya.
mereka itu sudah main ekspor impor. Nah itu mungkin sudah, ya saya belum dapat ilmu saya situ lah teman-teman ya, atau perkapalan, pertambangan. Wah, saya belum punya gambaran saya di situ bagaimana pencatatan mereka. Tentu mereka itu memiliki pencatatan yang bervariasi, dan ya gitulah teman-teman. Jadi seperti yang saya katakan, jangan takut masuk jurusan akuntansi. Kita itu hanya akan menghadapi apa yang di depan mata kita, ya. Bukan menghadapi apa yang ada di dunia ini, ya. Jadi jangan pernah takut, hadapi yang di depan mata kita. Hari ini saya bekerja di perusahaan jasa, oke, hajar. Kita pelajari semuanya. Kita pikirkan bagaimana perusahaan ini bisa maju dengan sistem yang mantap, yang kita pelajari dari lembaga pendidikan ataupun dari luar kita sharing. Hari ini kita bekerja di perusahaan dagang, oke, hajar. Gimana kita bisa menguasai semua sistem ini dan membuatnya lebih baik lagi. Hari ini kita terjun ke kantor akuntan publik misalnya. Oke, hajar lagi. Bagaimana saya bisa menjadi akuntan yang lebih jago lagi. Apa yang di depan mata kita hajar teman-teman. Ya, jadi jangan takut. Akuntansi itu nggak mengerikan. Mungkin itu dulu teman-teman 2 tips dari saya. Ya, bukan 2 tips juga sih. 2 pertanyaan yang sering teman-teman tanyakan. Dan saya sudah memberikan tipsnya, sudah memberikan gambarannya. Terima kasih banget teman-teman yang nonton. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman mendapatkan banyak hal positif. Saya William Basri, kita berjumpa di video selanjutnya. Dadah!